Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bersama-sama kita akan diberkati dengan renungan firman Tuhan melalui program RPKM. Terima kasih untuk kesetiaannya, terus boleh mendukung RPKM ini. Terima kasih kepada pendengar yang sudah like, meresponi, dan juga yang sudah memberikan juga sudah subscribe. Terima kasih. Dan lanjutkan untuk melakukan hal yang sama, ya, supaya lebih banyak lagi orang diberkati dan renungan ini bisa berkelanjutan. Ya, silakan. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, topik firman Tuhan yaitu masalah salah satu cara Tuhan untuk membentuk karakter. Masalah salah satu cara Tuhan membentuk karakter. Ya, kalau bicara tentang masalah, ya, siapa di antara kita yang tidak pernah menghadapi ataupun mengalami masalah dalam hidupnya? Pasti hampir semua manusia ada pernah mengalami masalah yang mungkin dari yang buruk sampai hal yang baik, yang menyenangkan sampai hal yang pahit, dan yang lain sebagainya. Ya, dan ada juga yang kita temukan orang berusaha menghindari masalah, padahal itu tidak menyelesaikan masalah, ya, atau menutupi masalah. Nah, justru itu akan menyiksa kehidupan kita. Selama kita hidup di dunia ini, tidak pernah tidak ada masalah. Pasti kita mengalami masalah. Itu adalah salah satu cara Tuhan membentuk karakter kita. Ya. Nah, sekarang Tuhan, saya akan baca suatu firman Tuhan. Nah, pembacaan kita dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, silakan dibaca. Saya hanya membaca khususnya ayat 11a saja. Ayat 11a saja. Berkata demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sekali lagi saya baca, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, termasuk segala persoalan masalah yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, yang mungkin sedang kita selesaikan hari ini. Ada waktunya, bahwa itu mendatangkan yang indah, mendatangkan kebaikan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seberapa manjur karir kita saat ini, seberapa tinggi prestasi kita yang sudah kita raih, seberapa besar kekayaan yang sudah kita miliki, dan sebagainya. Bukanlah perkara yang dicari Tuhan dalam diri seorang, bukan itu. Itu bisa semua kita dapatkan, kita nikmati, tapi bukan perkara itu yang dicari Tuhan dari hidup kita. Kalau begitu, apa yang dicari Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi sekali lagi, bukan harta, bukan kekayaan, bukan kemegahan, bukan kesuksesan, bukan prestasi, bukan. Ya. Sekalipun itu bisa kita nikmati adalah bonus dari Tuhan yang Tuhan cari dan inginkan atau kehendaki dalam diri kita atau dalam diri seseorang adalah apa? Karakternya. Itu yang pertama apa? Karakternya. Ya, karakternya. Nah, jadi salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita adalah dengan cara melalui apa? Melalui masalah atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Ya, kehidupan yang mungkin menimbulkan karena apa? Ya, masalah atau peristiwa-peristiwa itu bisa menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itu dikatakan dalam Roma 5 itu 8. Dalam hal menyiapkan yang terbaik bagi kita anak-anaknya, Tuhan tidak pernah memakai jalan pintas atau cara instan. Tetapi saudara kasih Tuhan melalui apa? Melalui suatu proses. Ya, proses Tuhan. Kadang-kadang ini orang tidak terima proses, maunya hasil. Mana ada hasil tanpa proses? Semua harus proses. Ya. Nah, bagi Tuhan proses itu adalah lebih penting. Sedangkan upah adalah akibat apa?
atau hasil dari apa? Dari proses. Jadi Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita selaras dengan harga yang kita bayar. Ini penting sekali. Jadi Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita selaras dengan harga yang kita bayar. Nah, sekarang bagaimana supaya kita kuat saat menjalani proses? Ketika kita menjalani proses itu bagaimana kita supaya kuat, bukan saja kuat, tapi kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hal yang pertama, saudara kasih Tuhan. Hal yang pertama, seperti dikatakan dalam Mazmur 123 ayat 1. Mazmur 123 ayat 1 berkata demikian. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau bersemayam di sorga. Kemudian dilanjutkan dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. Karena pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jika arah pandang kita tertuju kepada Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga, yang menempatkan kita ada di dunia ini, kita akan memiliki respon positif dalam segala keadaan. Sehingga pikiran pun dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau kita memandang persoalan masalah yang diizinkan oleh Tuhan itu dalam hidup kita secara positif, dengan positif, maka akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu apa dikatakan oleh Pak Paulus di Filipi 4 ayat 8. Ya, harus menjaga pikiran kita. Dikatakan demikian. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan dipuji. Pikirkanlah itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ini semua pikiran-pikiran yang positif. Jadi ketika menjalani proses di padang gurun, umat Israel masih ingat ya, bagaimana bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka harus melalui padang gurun, ya, melalui laut dan yang lain sebagainya. Nah, pada saat di padang gurun, umat Israel itu meresponnya apa? Secara negatif. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengeluh, mereka ngomel, mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Tuhan, bahkan mereka inginnya kembali lagi ke Mesir karena merasa di gurun pasir mereka akan seperti orang yang mati karena tidak ada sesuatu makanan minuman yang mereka terima seperti yang didapatkan di Mesir. Padahal Tuhan menyediakan segala sesuatu. Jadi mereka tidak memahami apa? Mereka tidak memahami cara Tuhan untuk mendidik, membentuk mereka. Makanya ada generasi-generasi yang mengeluh, yang bersungut-sungut itu tidak masuk ke tanah-tanah, hanya generasi yang baru. Ya, padahal Tuhan mau supaya mereka mempersiapkan diri masuk dalam rencana Tuhan, yaitu tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, itu tanah Kanaan. Itu yang pertama. Saya kasih tahu. Lalu yang kedua, selain kita memandang kepada Tuhan, ya, yang adalah kota benteng kita, perlindungan kita, penolong kita. Yang kedua, kita memerlukan namanya apa? Partner rohani atau komunitas rohani yang saling mendukung dan menguatkan kita. Ini penting. Jadi kita ini nggak bisa hidup sendiri. Kita ini diciptakan Tuhan dalam makhluk sosial. Ya. Jadi kita membutuhkan namanya partner, ya, teman. Bahkan juga bisa dikatakan mitra doa, ya, atau sahabat di mana kita bisa terbuka, ya, untuk setiap persoalan masalah kita, dan juga yang sifatnya mungkin pribadi tapi orang itu adalah orang yang layak dipercaya, ya. Nah, inilah pentingnya Pak persekutuan. Inilah pentingnya kita ada bersama dengan umat Tuhan atau orang percaya yang lainnya. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dari pengkhotbah ini kita bisa melihat bahwa berdua lebih baik. Mengapa lebih baik? Karena kalau seorang jatuh bisa ditolong yang satu. Saling bisa mendukung, saling mendoakan. Puji Tuhan.
Saudara kasih Tuhan, di akhir hari renungan ini saya menyampaikan seberapa berat pun persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ikuti proses Tuhan. Seberat apapun prosesnya, jalanilah dan hadapilah dengan apa? Dengan respon, tetap respon yang positif. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan punya rencana untuk membentuk karakter kita menjadi karakter seperti Kristus, karakter seperti Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, setiap persoalan masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita menjadi karakter yang berharga, karakter yang bermanfaat bagi orang lain, memberkati bagi orang lain, karakter yang tahan uji, karakter yang tahan menghadapi segala persoalan masalah apapun sehingga buat kita menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Hanya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa di like, diresponi, dan diberikan juga ya apa namanya tanggapan ya. Ya, firman Tuhan yang memberkati saudara, jangan lupa di-subscribe. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.